Wah. Ya, sambil menunggu yang lain masuk ke ruangan. Jadi ini Kapita Selekta 3. Ya, malam ini Pak Rizal Budina akan membawakan mengenai Connecting Generations, Bridging Parents Teens. Ya, jadi untuk yang sudah punya anak-anak teens atau mungkin mempersiapkan untuk anak-anaknya teens ya. Di sesi 3E di sini ya. Semoga nggak ada yang salah ruangan, semua bisa masuk dan seperti di Kapita Selekta tadi yang sebelah, pertanyaan silakan dikirimkan ke saya. Dari saya rename nama saya mungkin tadi sempat masuk keluar. Ditanyakan ke saya, silakan, sehingga nanti saya akan coba memberikan beberapa pertanyaan yang sama, dan mungkin tidak akan bisa menjawab semua yang spesifik, misalnya anak saya umur 10 tahun bagaimana, nah itu mungkin nggak bisa karena waktunya sangat pendek, tapi paling nggak mungkin bisa diambil garis besarnya, sehingga kalau boleh, kita sama-sama mendengarkan untuk kira-kira apa yang bisa diambil dari setiap jawaban yang akan diberikan nantinya. Slide-nya agak kurang jelas Pak Jeffrey atau koneksi saya, sorry ya. Ya, tadi dibacain aja mungkin. Oke ya, jadi silakan di chat ke saya saja nanti bila ada Bapak Ibu ada pertanyaan ya. Dan sebelum masuk ke pembicara, saya coba bacakan dulu CV dari Pak Rizal dan Bu Rina. Mungkin banyak dari kita udah tahu deh, tapi boleh kita ulang sekali lagi. Pak Rizal, pendidikan dari Sarjana Akuntansi Universitas Padjadjaran, Bandung, dan Magister Ministry dari Sekolah Kitab Asia Tenggara di Malang. Berprofesi sebagai bankers di bank swasta nasional dan swasta asing selama 10 tahun, yang kemudian 25 tahun menjadi konsultan service quality dan karakter development. Tulis beberapa buku, diantaranya Service Excellence, mungkin di pengumuman tadi kita sempat lihat, dan ada buku Kami Ahok dan Kami Jokowi. Belum. Dan pelayanan liturgi untuk kemuliaan Tuhan dan karakter excellence. Ya. Pak Rizal membuat buku ini, dan Ibu Rina yang pendidikan sarjana fisik dan mastering di Applied Computer Science dari UTS Sydney. Berprofesi juga sama, berkarir di bank swasta selama 7 tahun, kemudian menjalankan kantor konsultan bersama Pak Rizal selama 20 tahun. Pelayanannya melalui Yayasan Geraha Family Ilahi Indonesia, perwakilan dari Growing Families International USA. Ini termasuk saya salah satu dulu belajar di Pak Rizal. Pak Rizal ya 13 tahun lalu, mungkin saya pertama baru 7-8 tahun. Kemudian Yayasan Bangun Karakter Bangsa, perwakilan dari Karakter Training Institute Oklahoma USA. Kalau nggak salah satunya adalah tentang kesiapan para pria-pria. Ini waktu itu saya juga ikut dengan anak saya yang laki-laki untuk training dengan Pak Rizal di Cisarua waktu itu ya, campingnya. Kemudian Gereja Kristus Yesus di Puri Indah, Jakarta. Topik-topik seminar yang terkait dengan pembentukan karakter anak, mendidik anak dalam Tuhan, mendidik pra-remaja dan remaja, dan homeschooling. Ya, dan bersama-sama juga mengajar kelas-kelas pembinaan dalam topik berdoa, berdasarkan firman Tuhan, pelatihan liturgis dan musik gereja, mencari dan menemukan kehendak Allah. Memiliki 4 orang anak, Pak Rizal Budina, 25 tahun sampai 21 tahun terakhir yang bungsu ya. Dididik sendiri, homeschooling, sejak awal sampai lulus SMA. Dan kini yang 2 sudah lulus S2. Yang ketiga dan bungsu sudah lulus S1. Ya, jadi kita bisa belajar banyak dari gurunya ini memang ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, silakan Pak Rizal mengajak kita bersama-sama masuk ke dalam doa dan kemudian membawakan bahannya. Baik, terima kasih Pak Antonius. Selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan mulai sesi yang ketiga malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, kami kembali datang kepadamu. Kami selalu membutuhkan Engkau. Tiada satu saat pun yang kami ingin hilang dari hadapan-Mu. Di sesi ini kami sungguh membuka hati dan mau belajar dari firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, baik kami yang mendengar, yang mengikuti, maupun kami yang berbicara. Kami semua butuh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan Roh Kudus-Mu, memberikan pencerahan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share screen.
mengenai connecting generations. Pasti kita beda generasi sama anak-anak kita ya, nggak mungkin nggak beda generasi. Ya, jadi ini bagaimana bridging ya, parents and teens ya. Nah, kita akan mulai. Ini adalah gambar foto keluarga kami dengan anak-anak kami ya. Kami senang sekali melalui masa remaja mereka, namun sekarang kami sendiri memasuki masa yang baru, yaitu anak-anak dewasa, dan itu berbeda lagi. Dan kami harus belajar lagi dari Tuhan ya. Kami harus dibentuk lagi oleh Tuhan dengan kerendahan hati. Mari kita belajar dari kitab Ezra 3 ayat 11 sampai 13. Saya bacakan untuk Anda. Mereka menyanyikan puji-pujian dan nyanyian syukur kepada Allah secara bersaut-sautan. Ia baik, kasih serta kemurahannya terhadap Israel kekal selama-lamanya. Lalu semua orang bersorak-sorak dengan gegap gempita sambil memuji-muji Allah. Karena dasar rumah Tuhan itu sudah selesai. Tetapi banyak di antara para imam dan orang Lewi serta para pemimpin, yaitu orang-orang tua yang masih ingat akan rumah Tuhan yang indah pada zaman Raja Salomo, menangis keras-keras. Sedangkan yang lainnya bersorak-sorak gembira. Suara sorak-sorai dan tangisan yang ramai itu tidak dapat dibedakan lagi dan terdengar sampai jauh sekali. Wah, ini adalah Ezra saat sesudah pembuangan bangsa Israel ke Babel itu, mereka kembali ke Yerusalem, dan Ezra itu memimpin pembangunan kembali bait Allah. Sekaligus dia memimpin pemulihan moral bangsa Israel. Ini kira-kira tahun 600 sampai 580 sebelum Masehi. Dan kita lihat di ayat yang kita baca tadi, ada orang-orang yang menangis keras-keras, meratap. Padahal bait Allah sudah selesai dasarnya. Dan dia mengingat, itu zaman dulu indah sekali waktu Salomo. Sekarang itu kurang indah. Tapi ada orang-orang muda yang bersorak-sorak gembira. Ya, dua-duanya loh, kelihatan loh. Ya. Ini untuk memperlihatkan bahwa selalu itu ada respon berbeda berdasarkan generasi dan pengalaman. Nah, dari perjanjian lama kita beralih ke perjanjian baru ya, Paulus ya. Ya, Kisah 21 ayat 5 sampai 6 mengatakan bahwa tapi setelah lewat waktunya kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota. Dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Anda lihat itu ditebalkannya dengan istri dan anak-anak. Selalu konstruksinya gitu di zaman perjanjian baru pun. Ya, kita lihat sekarang Kisah 16 ayat 14 sampai 15a. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah pada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Lagi-lagi sama. Ia mengajak kami dan seterusnya. Jadi itu nggak ada orang per orang begitu loh. Ya, selalu konstruksinya keluarga. Ya, yang berikutnya. Yang berikutnya dari Kisah 13 ayat 16 ayat 33 ya. Ini dikatakan pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Ya. Sekali lagi bersama-sama dengan keluarga. Jadi firman Tuhan banyak sekali, semua settingan adalah keluarga. Ya, dan kita tahu cerita ini mengenai Paulus dan Silas menyanyi, memuji Tuhan tengah malam sampai semua orang dengar. Dan waktu kepala penjara ketakutan, terus dia diantar ke rumahnya, diinjili dan menerima, dan dia dan keluarganya. Itu indah sekali ya. Connecting intergenerational ya. Nah, sekarang kita lihat zaman modern. Ya, zaman modern kita lihat ya. Fakta 1, tahun 60-an, tahun 80-an, tahun 2000-an. Itu ada generation gap namanya, yang makin ke sini makin besar dan makin cepat waktunya. 10 tahun tuh udah beda begitu. Jadi itu faktanya adalah begitu yang kita harus terima sebagai fakta. Udah jangan komplain-komplain, jangan marah-marah. Kenapa sih beda? Kenapa sih gini? Kenapa sih nggak ngerti? Kenapa sih musiknya beda? Udah jangan marah-marah. Karena kita yang perlu kita membangun jembatan.
jembatan antar generasi. Nah, sebelum membangun jembatan antar generasi, mari kita lihat dulu apa sih 5 generasi di zaman modern ini. Ya, sekali lagi ya, betul sekali yang dikatakan Pak Rizal tadi, bahwa makin lama makin cepat. Jadi kalau zaman dulu itu gap-nya lebih kecil dan dari generasi ke generasi berikutnya itu lebih lama. Tapi sekarang anak kuliah, mereka lihat, aduh 10 tahun yang lalu kayaknya saya nggak gitu deh. Dari gayanya, dari kebiasaan, dari cara-caranya. Kita nggak zaman kafe. Dulu kalau kita jajan cuma gorengan gerobak gitu ya. Anak mahasiswa sekarang udah kafe-kafe terus. Nah, maka kita akan mengenali 5 generasi ini di zaman modern. Ya. Ada generasi, tahunnya kira-kira ada bergeser-geser sedikit ya, tapi kira-kira bahwa yang pertama yang dikatakan tradisional adalah orang-orang yang hidup dan lahir di tahun 1900 sampai 1945. Kemudian terkenal dengan baby boomers yang antara tahun 46 sampai tahun 64 lahirnya. Ya, kemudian generasi berikutnya adalah generasi Gen X, yaitu anak-anak yang lahir dari tahun 65 sampai 76. Dan berikutnya lagi adalah generasi milenial. Ini sering kita dengar ya, yang terasa beda banget. Itu adalah anak-anak yang lahir tahun 97 sampai 77 sampai tahun 97. Dan yang terakhir, ini yang lebih lagi yaitu generasi 2020 ya. Ini adalah anak-anak yang lahir sesudah tahun 97. Inilah anak-anak kita ya, yang dikatakan generasi iGen ya, ini ya. Ya, jadi kalau boomers itu builders, kita membangun kehidupan kita, bisnis kita, mulai dari nol, kita dari nol. biasanya. Kalau Gen X itu doers, ya. Nah, milenial itu adapters karena dia mengadaptasi kepada teknologi yang cepat berkembangnya, tapi yang sekarang itu akan lebih cepat lagi. Ini hanya sebagai dasar, saya tidak akan membahas panjang lebar karena kita akan melihat ke fakta kedua, ya, antara orang tua dan remaja di fokus kita sekarang itu perlu di dalam keluarga disatukan, dibangun jembatannya ya. Tadi ya. Nah, tadi kami sudah membahas di sesi 2B mengenai peran komunitas dalam hal itu. Kita memakai Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dan Mazmur 23. Bagaimana komunitas itu pengaruhnya besar sekali terhadap pertumbuhan anak-anak kita. Nah, tapi saya ingin Anda melihat lagi bahwa ada fakta berikutnya adalah sekolah itu adalah betul-betul segregasi, itu betul-betul segregasi per umur, per tahun. Dan waktu anak-anak itu setiap tahun bergaul dengan yang umurnya sama, terus bertahun-tahun, itu akan menghambat pematangan mereka. Bukan untuk dikomplain ya, tapi ini cuma fakta yang kita harus tahu. Bahwa di kehidupan modern kita, untuk memperoleh intelektual, demikianlah yang harus dilakukan. Dan ini adalah sekolah itu baru beberapa 100 tahun terakhir ya. Dulu semua sekolah itu multi umur. Begitu ya. Tapi sekarang tuh segregasi per tahun. Ya. Sehingga waktu kita learning from home di masa pandemi ini, banyak ibu yang jadi keriting ya, karena muridnya 3 level yang berbeda, atau 4 level yang berbeda, masing-masing harus dengan screen dan materi yang berbeda. Karena ini adalah faktanya, bahwa semakin modern, itu banyak di luar keluarga dan komunitas, untuk punya kelompok dengan setting keluarga, itu lebih sulit. Dan berikutnya adalah gereja. Kenapa gereja faktanya? Sekarang gereja itu jadi micro ministry. Disegregasi per umur. Dikatakan bahwa, oh kalau anak muda nggak bisa dia ikut ibadah orang tua. Beda lagunya, beda musiknya. Waktu kita mengatakan begitu, makin beda, makin terpisah. Dan keluarga makin susah untuk mempersatukan. Waktu remaja dengan pemuda, oh nggak bisa disatukan. Beda. Pemuda yang muda dengan pemuda yang tua. Wah, tuh gimana gitu. Jadi di layer-layer banyak sekali, sehingga itu di keluarga pun jadi terpisah. Gitu ya. Itu fakta. Nah sekarang, apa kita harus bridging gap ini? Ya, dan kita lakukannya di keluarga. Bagi Anda yang di sekolah, atau Anda yang melayani di gereja, atau pemimpin gereja, mari kita pikirkan bersama fakta ini. Nah, tujuannya sekarang bridging dan connecting apa? Riset membuktikan anak itu membutuhkan 4-6 orang dewasa
yang memperhatikan kehidupannya agar dia dapat berkembang baik secara emosional dan sosial. Tadi kita bahas di sesi yang kemarin tadi, ya. Kemudian yang kedua, survei juga membuktikan, menunjukkan bahwa keterlibatan mentor yang lebih dewasa dalam tumbuh kembang anak-anak membuat kenakalan remaja turun secara signifikan. Karena mereka lihat contoh, koko, ya, kakak. Dan ini semua ada angka-angkanya, tapi cuma kami tidak bisa tampilkan ya. Nah, secara umum remaja yang bergaul dengan multi usia memiliki kepercayaan diri yang lebih tinggi dan mampu menghadapi tekanan sebaya dengan lebih baik. Ya. Dan remaja yang memiliki pergaulan dengan anak-anak yang lebih kecil, ya, itu juga dengan orang dewasa multi umur akan terdidik untuk menjadi keduanya, yaitu follower yang baik sekaligus menjadi leader yang capable. Jadi seperti di Komsel ya, biasanya ada Komsel dengan pemimpin, lalu dia akan memimpin kelompok selnya juga. Jadi ini justru mematangkan dan memperlengkapi dan langsung exercise. Ya, kalau di sekolah-sekolah ya beda 1 tahun, itu udah, woi lu anak kecil lu, gitu kan gitu ya. Nah saya pun waktu SMA, wah saya ngejago banget itu. Anak kelasnya bawah tuh. Nah itu jadi, tapi nanti dari SD kelas 6 udah paling senior. Masuk SMP, junior. Nanti kelas 3 SMP, senior. Kelas 1 SMA, junior. Kelas 3 SMA, senior. Masuk kuliah, junior. Karena segregasi itu. Dan itu tidak mematangkan. Nah, jadi sekarang, bagaimana cara connecting? Kami mulai dari gereja dulu ya, karena ini penting sekali. Dan ini adalah bisa ini ide-ide dan saran-saran, karena kami sudah mengalaminya dan mengalami sesuatu yang sangat baik. Pertama, gereja perlu sekali memperbanyak frekuensi ibadah umum untuk semua usia. Kalau selalu dikatakan bahwa nanti dia nggak akan suka musiknya, dia nggak akan suka nanti waktu dia udah jadi orang tua pun. Oh, jangan pakai kidung jemaat kalau GKI, jangan pakai KPPK kalau di GKI. Kalau orang muda nggak akan suka. Waktu kita mengatakan begitu, terjadilah seperti itu terus-menerus. Untuk musik pun udah terpisah antar generasi. Lalu di keluarga mau pakai apa? Kalau di sekolah minggu anaknya lagunya lain, di remaja lain, orang tua lain, pemuda lain, mau pakai lagu apa? Jadi ya. Kedua, gereja perlu membentuk tim pelayanan yang melibatkan berbagai usia, di diakonia, di paduan suara, di dekorasi, di tim audio. Itu akan menolong sekali menumbuhkan anak-anak kita lebih cepat dewasa, matang di setiap umurnya. Begitu ya. Dan ini sangat memungkinkan. Dan kami lakukan cukup banyak dengan hal ini. Yang ketiga, gereja perlu memprogram remaja dan pemuda dan dewasa untuk melayani di kelompok umur yang berbeda secara periodik. Saya udah mati-matian ngomong, tolong remaja bantuin jadi asisten lause untuk melayani di sekolah minggu. Nggak usah setiap minggu. Misalnya 2 bulan sekali. Pemuda, tolong melayani remaja. Kalau pemuda melayani remaja, dia akan jadi rendah hati. Dia nggak akan jadi sok jago seperti yang saya katakan tadi, saya dulu di SMA. Begitu ya. Kalau dewasa melayani pemuda sama, atau remaja melayani lansia, ya, pemuda melayani lansia, itu akan jadi follower yang baik dan jadi leader yang baik. Kami kasih contoh satu foto kami ya. Kami sesudah kelas Growing Kids God's Way di GKI Puri Indah tahun 2007. Jadi kami minta izin pada gembala waktu itu, boleh nggak bikin paduan suara keluarga? Semua peserta Growing Kids God's Way dengan anak-anaknya. Nanti diaturlah suaranya, yang mana yang alto. Pokoknya secara teknis bisa, saya bilang gitu. Dan kami diizinkan. Dan waktu itu kami menyanyi satu lagu untuk di ibadah Natal. Itu indah sekali paduan suara keluarga. Secara teknis bukan yang paling indah. Tetapi secara moral, secara sosial itu indah sekali. Ya. Dan ini kenang-kenangan dan ini memungkinkan sekali. Nah, itu tadi gereja, singkat sekali usulan kami. Sekarang sekolah. Saya mendampingi sekolah-sekolah juga dalam pekerjaan sebagai konsultan. Apa yang bisa dilakukan? Program atau aktivitas yang memasangkan siswa dari kelas atau jenjang yang berbeda. Ya. Lakukan nih beberapa sekolah nih. Saya tulis juga di buku saya, Character Excellence. Siswa kelas 6 SD menjemput yang kelas 2 SD di gerbang. Wah, anak kelas 2 SD semangat sekali. Mau dijemput sama Cici. Mau dijemput sama Koko. Ya.
yang kelas 5 SD jemput yang kelas 1 SD. Jadi dari rumah udah bilang, cepetan Pak, aku ditungguin sama Cici, nggak boleh telat, aku cepet-cepet mau ketemu Cici. Wah, itu jadi follower yang baik, dan yang kelas 6 dan 5 SD itu menjadi leader yang baik. Ya. Dan ada banyak sekali yang bisa dilakukan. Misalnya, aktivitas seni, olahraga, lomba akademis yang membentuk tim siswanya bukan antar kelas, tapi divertikalkan timnya itu. Kelas 321, satu tim, lawan kelas 321. 321A lawan 321B. Itu akan membuat si anak yang kelas 1 jadi naik, yang kelas 3 jadi pelayan, jadi pemimpin yang baik. Wah, itu kami udah mengalami. Kemudian pengurus OSIS mencakup kelas 321. Saya ingat sekali, waktu saya kelas 1, di seksi kesenian, OSIS. Kelas 2-nya kesenian Purwacaraka, karena dia pemusik juga. Kelas 3, seksi kesenian, Elva Sesioria. Kami di satu seksi. Itu indah sekali, saya belajar banyak. Nah, sekarang kita lihat dari Yesus. Ya, Yohanes 15 ayat 15 ya. Ini ayat yang indah sekali. Tuhan Yesus mengatakan bahwa aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Yohanes 15 itu agak di akhir-akhir dari masa pelayanan Yesus. Dan Yesus untuk waktu 3,5 tahun, dia mengatakan, murid-muridnya udah bukan hamba lagi, kamu itu sahabat. Dan ayat ini, pola pikir ini mau kita pakai untuk di keluarga kita kepada anak-anak remaja kita. Bahwa tujuan kita membesarkan mereka nanti sama seperti Yesus memperlakukan murid-muridnya, akan jadi sahabat kita. Supaya nanti pada waktu Yesus sudah memberikan tongkat estafet, mereka melakukannya dengan sangat baik. Maka, sekarang kita lihat di keluarga kita sebagai orang tua. Apa-apa yang kita lakukan. Ya, jadi tadi 1 gereja, 2 sekolah, sekarang fokus kita adalah di keluarga atau orang tua. Ya, bagaimana membangun jembatan antar generasi adalah sering-seringlah itu ya, ngobras ya. Sekarang lagi musim ya istilah ini. Yaitu ngobrol santai. Ngobrol bareng, santai. Bercandaan ya. Tambahkan humor, sesuatu yang mereka suka, nyanyi-nyanyi bareng, atau apa saja yang melakukan ngobrol-ngobrol santai yang sedang mereka trending topik apa, dan kita siap untuk mendengarkan dengan hati dan dengan antusias. Jadi kami malam itu adalah waktu devotion, kami telah baca Alkitab, nyanyi pujian, dan sesudah itu ngobrol. Kadang-kadang nyanyi keroncong, sapuli dia, begitu ya. Ngobrol sering sekali. Sampai bisa lama kalau saya nggak ada kerjaan. Kalau saya ada kerjaan, udah ya ayah mau kerja lagi, begitu ya. Tapi sering ngobrol, itu akan mengangkat anak kita, akan bridging ya. Yang B. Di dalam keluarga, kita bisa membangun bridging untuk antar generasi dengan mendorong anak-anak kita untuk berempati terhadap perasaannya dalam situasi apapun. Jadi ikut senang, ikut sedih ya dengan anggota keluarga. Kemudian mengizinkan dan menyelami anak-anak kita waktu dia marah, kecewa, kesal gitu ya. Kita dengerin dengan hati dan kita berusaha untuk bisa mengerti apa yang dialami ya, karena kita sudah pernah mengalami semua yang dialami juga struggle-nya saat ini. Nah, ini orang tua ya sering terlalu banyak khotbah. Kalau anak-anak masih kecil nggak apa-apa. Kalau anak-anak udah remaja, khotbahnya nggak laku. Jadi kalau misalnya anaknya sedih, jangan sedih-sedih gitu, nggak boleh. Aduh, udah nggak laku deh itu. Gitu ya. Kalau anaknya marah sama temennya, aku kesel banget sama temenku gitu. Nggak boleh marah-marah gitu loh. Aduh, itu nggak laku kalau begitu. Jadi mengizinkan tanda kutip. Terus tanya, oh kok gitu ya marah? Oh kamu kenapa ya? Oh jadi gitu, teman kamu gitu. Jadi kamu gimana? Gitu juga waktu kecewa dan sebagainya. Karena tadi dikatakan kita pernah mengalami itu semua. Dan kita kasih tahu, oh iya dulu juga mami juga pernah lo gitu loh. Mau tahu nggak mami gimana reaksinya? Mau, kata dia gitu. Mau tahu nggak mana yang salah? Gimana mami salah? Gimana mami betul? Oh, saya banyak bercerita kepada anak-anak tentang hal-hal itu. Di umur saya, waktu umur mereka. Nah, makanya sebaliknya nih ya, yang berikut ini dijamin nggak akan terkoneksi dengan anak-anak.
Dijamin ya nggak akan terkoneksi anak-anak. Misalnya adalah ya ini membandingkan keberhasilan zaman kita muda. Dulu Dulu ya. ya, waktu papi seumur kamu ya, papi tuh udah bisa larinya tuh 10 keliling loh. Kamu ngapain tuh? Waduh, itu membuat anak sakit hati sekali. Itu nggak akan jadi jembatan. Itu Anda membakar jembatan yang ada. Kalaupun Anda lebih baik, nggak usah dibandingkan dengan anak. Ya, yang kedua sekarang. Dan kalau kita tidak membangun jembatan adalah waktu kita, karena takut juga kita sering langsung melarang waktu kita mendengar hal-hal yang kita kurang setuju atau nggak berkenan. Ya, jadi jangan larang. Kalau kurang berkenan, tanya. Ya, seperti waktu anak kami yang bungsu wanita mau tanya, boleh nggak aku les Muay Thai? Muay Thai. Maunya sih jawab, oh jangan, nanti bonyok. Enggak, harus tahan. Enggak gampang. Tapi, oh kenapa kamu mau? Soalnya aku mau coba gini. Oh, saya udah mau bilang, nanti berlawanan sama tanganmu buat piano, jangan. Tapi jaga. Baru diskusi, baru dialog, menemukan apa titik tengah. Akhirnya dia les gitu ya. Ketiga. Yang ketiga adalah seringkali kita override ya, atau kita memveto pilihan anak-anak pra-remaja dan remaja yang tidak sesuai dengan pilihan atau standar kita orang tua. Apa contohnya? Ya, biasanya anak-anak suka mau mengikuti satu kegiatan dan kita tahu nggak usah lah yang itu, kita punya preferensi, ikut aja yang ini gitu ya. Atau termasuk kegiatan, termasuk tontonan, termasuk acara, sehingga kita selalu pilihan anak itu kita override dan kita kemudian akhirnya yang kita selalu yang menentukan, sehingga anak-anak jadi nggak bisa connect karena pasti nggak boleh. Pasti nggak disetujui. Dan anak-anak jadi tidak dewasa karena nggak bisa memilih. Termasuk sampai nanti di umur mau pilih jurusan, nggak tahu. Tunggu mami aja mau bilang apa. Mati deh kalau gitu ya. Jadi itu tadi pertama ngobras, kedua tadi berempati. Ya. C adalah beraktivitas bersama. Ini saya bukan orang outdoor. Saya orang indoor. Tapi kalau ada aktivitas yang outdoor ini, naik gunung tuh saya udah tahu di atas umur 50 waktu itu ya, tahun 2011. Tapi naik gunung karena bersama-sama dengan anak-anak, ya udah mau ikut demi kebersamaan. Anda lihat ada foto Pak Christian juga di situ. Ya. Nah, ya. Dengan anak saya itu di situ. Nah, saya tuh diangkat-angkat, dibopong-bopong gitu, saya udah ketakutan itu sebetulnya. Tapi demi beraktivitas bersama. Itu penting karena harus bangun jembatan dengan anak-anak remaja itu. Berikutnya aktivitas ini. Nah, ini adalah aktivitas di kompleks kami. Ya. Waktu awal-awal pandemi dan masih dibutuhkan banyak sekali masker dan face shield. Jadi dari kompleks kami satu blok, itu ada seorang ibu yang dengan bekerja sama, ada yang sponsornya, ada yang mencarikan bahan-bahannya, sudah dipotong-potong sehingga dibutuhkan tangan untuk membuatnya. Dan setiap rumah, setiap keluarga, semua antusias untuk bantu. Ya, kita ambil 100, ini ambil berapa? Dan ini jadi satu kegiatan yang membangun antar generasi karena di rumah-rumah mengerjakan bersama-sama. Anak-anak ada yang nyeklekin, nanti kakaknya yang ngelem ini. Dan ini menyenangkan sekali karena anak-anak bisa berpartisipasi, remaja juga, untuk melakukan pekerjaan baik yang dibutuhkan pada saat ini. Nah ini sampai puluhan ribu masker dan face shield kami membuatnya. Dan kemudian memberitahukannya kepada banyak orang lain di kota-kota lain, banyak jadi yang buat dan melakukan seperti itu. Ya, ini berikutnya. Ya, berikutnya ini di rumah kami ini. Ini kegiatan bersama adalah dengan yang kecil-kecil itu hanya membuat puding, hanya potong-potong saja. Yang lebih besar membuat nugget. Jadi kami melakukan kegiatan dengan setting keluarga ya. Memang lebih repot, tetapi ini akan menyenangkan dan menjadi bridging betul-betul. Jadi ini connecting. Akan menolong anak-anak untuk yang besar, menolong yang kecil, dan melakukan bersama-sama. Foto lainnya, ini anak segala umur. Jadi jangan disegregasi begini.
Tapi semua umur bergaul bersama itu akan mematangkan dan itu memudahkan hubungan dengan orang tua. Karena mereka melihat keluarga lain, oh iya ya, sama mama papanya, sama koko, sama cici, sama dede, semuanya begitu. Dan itu menjadi satu kewajaran dan itu memperkuat juga hubungan di rumah jadinya. Ya, ini 17 Agustus kami bagi 2 tim. Di setiap tim ada mama-mama, ada remaja, ada anak kecil. Ini tim A gitu, lomba untuk mendandani dengan baju orang. Nanti ada kelompok B, ada mama, ada remaja, ada anak-anak juga. Dan ini secara periodik dan rutin ya kegiatan ini. Nah, jadi tadi sudah pertama adalah A, ngobras, kedua adalah berempati, ketiga adalah beraktivitas bersama C, yang D adalah mengikutkan anak-anak dalam program yang memiliki mentor dewasa yang rohani. Kirim, cari program-program, lihat di gereja, kirim mereka ya untuk mengikuti ya. Anak-anak kami punya pembimbing-pembimbing yang 5 tahun di atas mereka, 4 tahun di atas mereka, dan mereka bisa belajar. Dan dari koneksi umur yang dekat begitu juga jadi lebih mudah mengkoneksi ke orang tua. Di foto kanan bawah ini Anda lihat anak kami yang nomor 3 waktu itu ikut dengan orang tua lain, begitu ya, terkoneksi. Jadi itu jadi satu kewajaran bergaul dengan orang tua sehingga di rumah pun jadi bunyi semuanya. Dan anak kami jadi asisten, kemudian jadi guru, kemudian di dalam pelayanan-pelayanan. Jadi coba mencari seperti itu. Ini ada kegiatan lain dari satu komunitas lain. Ya, mereka melakukan bersama-sama untuk membuat sesuatu seperti tadi ya. Tapi ini dari anak yang kecil dan anak yang lebih besar melakukan bersama. Atau di gereja kami pernah juga anak kami ikut program kadre ya, pelatihan untuk menolong kalau banjir. Nah itu dari om-om, remaja itu boleh bersama-sama. Jadi waktu satu tim itu kalau menolong waktu Jakarta banjir, itu satu tim pasti ada orang mudanya, ada bapak-bapak, dan itu menjadi satu aktivitas untuk melayani bersama dengan konsep yang multi-age tadi. Jadi ikutkan, lihat, itu perlu dicari, perlu direncanakan, atau direncanakan bersama dengan beberapa orang tua ya, karena itu akan menjadi bridging dan mematangkan anak kita ya, beraktivitas ikutan program. Yang E adalah nyetel ya, tanda kutip ya, nyetel bareng hobi. Ini saya hobi nyanyi, anak kami itu bermain piano, jadi kita berlatih banyak-banyak dan mengikuti konser ya. Tapi ini perlu dicari selahnya nih, nggak bisa terjadi begitu aja begitu ya. Harus dipikirin nih gimana nih, apa yang bisa bikin nyambung begitu ya. Ya dalam keluarga kami ini tentunya Anda nggak harus piano sama nyanyi ya, terserah bisa apa saja bentuknya begitu ya. Jadi cari yang seperti gini yang bisa nyambung begitu ya. Nah, berikutnya adalah hobi bareng. Itu kami adalah fans klub sepak bola bersama. MU klub kami ya. Tadi malam baru kalah tuh ya. Tapi pokoknya punya satu yang sama. Dan itu membuat jembatan yang bagus sekali untuk banyak ngobrol dengan anak-anak. Dari dulu sampai sekarang untuk klub kami. Dan dengan itu kami jadi main bersama, begitu ya, main bola bersama, pakai seragam MU, begitu ya. Dan berikutnya adalah F, itu menerima yang mereka sukai. Lepas dari kita suka atau tidak. Ya, kalau di era sekarang ya, anak-anak kami juga suka itu lagu-lagu K-pop ya, yang kita mengerti apa sih bagusnya apa gitu ya. Tapi kita menunjukkan ketertarikan dan kalau di mobil kami suka coba dong Red, setel Red, lagunya apa, dan mereka ada linknya terus di setel di apa namanya, di connect di tape di mobil ya. Ini nih ada lagu baru, coba dengerin, ayahmu pasti nggak suka. Nah, tapi kami kemudian coba setel, kami pengen tahu, dan mereka akan mengungkapkan apa bagusnya, ini apanya, dan kita betul-betul nggak langsung reject gitu ya, langsung pokoknya enggak gitu, dan memveto nggak usah stylenya harus lagu mami gitu. Tapi kita mau memberi kesempatan, yang lebih penting adalah menerima dan mendengarkan pendapat mereka. Ya, kami sendiri membolehkan K-pop setelah mereka melewati masa remaja. Waktu kecil-kecil enggak.
Karena di sini juga bukan ada bagusnya aja, tapi juga ada jeleknya. Dan itu harus dibahas juga bersama. Apa jeleknya soal operasi, oplas itu loh ya, operasi plastik, gitu kan segala macam. Terus jadi idola apa, itu kita juga bahas. Tapi kita menerima dulu. Kalau kita nggak menerima, kita nggak akan ada pembicaraan mengenai itu, nggak bisa membahas hal-hal yang baik dan buruknya. Jadi penting sekali apapun kita terima dulu dan kita bisa membahasnya. Yang G adalah bergaul dengan teman anak-anak. Itu 1, 2, 3, 4 adalah nomor urutan anak kami, dan itu kami makan bersama dengan teman-teman mereka di kampus, ya. Dan ini kami sebetulnya lakukan sejak mereka kecil. Jadi waktu mereka teman sekolah minggu, saya sering ngobrol dengan teman-teman sekolah minggu. Waktu mereka remaja, saya sering ngobrol. Waktu mereka muda dan dewasa, sama. Dan itu akan jadi jembatan yang bagus. Ya, saya senang sekali untuk membawa anak-anak pulang ke rumah kami. Setiap hari Minggu biasanya ada teman-teman yang akan tanya, boleh nggak sih ini ikut ke rumah ya? Jadi kalau pulang kami bawa anak orang ya. Terus kemudian makan siang bersama di rumah kami, nanti sore dijemput oleh orang tuanya. Dan mereka akan mengikuti rutinitas di keluarga kami. Nanti dalam perjalanan pulang mampir dulu beli es krim dan snack. Setiap orang boleh ambil satu ya. Nah, itu menjadi sesuatu yang mereka senang untuk membawa teman ke rumah, termasuk juga dengan tetangga. Kalau sore mereka main bola, sesudahnya mereka akan datang ke rumah, terus makan malam bersama. Jadi kita sebagai ibu, kita bisa memfasilitasi dan membuat hal ini terjadi. Rumah kita itu menjadi tempat ngepos yang hangat. Gitu. Nah, tentunya di masa normal ya, dan teman-teman gereja, anak-anak kami juga sering datang ke rumah. Sesudah kebaktian, mereka tanya, boleh nggak sih ini ikut pulang? Nanti dijemput papanya. Kadang kami bilang boleh kalau lagi bisa, kadang kami bilang, oh enggak, ayah bunda lagi ada ini, nanti ada pelayanan ini, nggak bisa. Tapi itu penting sekali. Waktu kita berteman dengan teman-teman mereka, maka mereka akan juga jadi teman kita. Ya. Nah, hal yang terakhir, H adalah waktu anak-anak kita mulai pra-remaja dan remaja, dan mereka mulai menunjukkan ketertarikan dan membicarakan hal-hal mengenai boys and girls relationship, kami membahas ya melalui buku, kami bahas bab 1 semua baca, terus nanti masing-masing mengungkapkan pendapatnya. Ada yang mereka aku nggak setuju yang ini kan begini, tapi ini adalah topik yang dibicarakan dan kita bisa terbuka mengenai hal ini. Kami nonton sama-sama waktu itu lagi musim Laskar Pelangi ya. Aku melihat kuku yang paling indah dan hal-hal itu dibicarakan secara terbuka dan kami nonton sama-sama mendiskusikan buku-buku atau hal-hal yang mereka tertarik dan itu menjadi topik yang bisa menjembatani. Karena kalau kita tidak membahas hal ini, maka anak-anak kita akan sembunyi dan menganggap nggak bisa lah ngomong hal ini sama orang tua. Ya. Dan ujung dari semua itu, waktu kita membangun jembatan, adalah supaya kita punya hubungan, dan kita bisa memasukkan semua firman Tuhan dan memuridkan mereka di dalam Kristus. Menjadi murid-murid yang dewasa, dan cinta Tuhan, ikut Tuhan, sampai mereka nanti sendiri. Ya, dengan demikian kami sudah menyelesaikan presentasi ini. Saya serahkan kepada host Pak Antonius untuk kami melayani tanya jawab ya. Ya, terima kasih Pak Rizal, Bu Rina. Satu pertanyaan yang saya rangkum dari banyak pertanyaan. Tadi Pak Rizal dan Bu Rina banyak kasih contoh. Tapi ada juga mungkin keluarga-keluarga yang tidak bisa at that levels, misalnya makan bersama dan sebagainya. Mungkin dengan ekonomi yang lebih sulit, kemudian gereja-gereja yang lebih kecil dan sebagainya. Ada saran dari Bapak kira-kira apa yang bisa dilakukan tanpa perlu ada cost of money yang cukup besar seperti itu misalnya, activity-nya. Ya. Bagus sekali. Terima kasih Pak Antonius. Mohon maaf, itu cuma satu, tapi kami nggak sering-sering makan bersama di restoran. Enggak, itu setahun sekali. Itu. Ya. Jadi tentunya kami juga sangat memperhitungkan cost dalam berkegiatan juga dengan anak-anak. Jadi Anda bisa memikirkan apa yang baik, yang nggak usah banyak keluar biaya. Di sebelah di kompleks kami ada taman, sering main di taman, cuma main-main di taman itu, dan teman-teman anak-anak sering datang ke situ untuk main bersama di taman itu. Ya, atau juga kita bisa lakukan yang potluck ya. Dan di kelompok Unike kami mengalami banyak sekali kesempatan-kesempatan ya. Semua bawa
Iya. yang secukupnya, nggak usah ekstra ya, tapi kita bisa sharing bersama-sama. Iya. Tetapi kegiatan-kegiatan tidak harus selalu berupa makan-makan gitu ya. Iya. Kami pernah membuat kegiatan untuk membuat layang-layang bareng-bareng gitu ya, dengan tetangga saja. Jadi sederhana, tapi dikerjakan dari awal, ditempel, dihias, di ini lalu diterbangkan bareng-bareng. Ya. Itu menjadi yang penting adalah formatnya itu melibatkan satu keluarga dan satu keluarga. Iya. Itu yang menyenangkan. Tentunya ide-ide akan banyak sekali ya. Apalagi kalau nanti justru ditanya juga ke anak remaja kita. Iya, mau apa? Oh, ada banyak ide itu. Nah, tentu tinggal dihitung aja nanti berapa yang biayanya ini nanti. Tapi yang lebih kecil yang bagus tentunya ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Dengan Budi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kalau bridging-nya ini sudah terlanjur nggak ada, tapi ketika mau dibuat, anak juga sudah punya dunia sendiri. Apakah main games, ataukah diskusi dengan orang lain, atau dulu sekolah di tempat lain, orang tua bekerja di tempat lain, sehingga bridging-nya nggak ada, begitu mau ketemu pun susah, dan orang tua maunya mengatur. Bagaimana nih yang perlu dilakukan? Iya, bagus sekali. Ini real sekali ya. Jadi gini deh ya, kita jangan bangun jembatan dulu, bangun fondasi dulu deh, gitu ya. Karena untuk jadi jembatan yang kuat kan perlu ada fondasi yang kokoh. Nah, fondasi yang kokoh itu adalah contohnya banyak berbagi. Banyak berbagi tentang hidup sendiri. Di umur mereka, banyak cerita gitu loh. Kan tadi ngobras ya, ngobrol bareng santai ya. Nah, waktu anak-anak belum terbiasa dengan kita, ya kita yang duluan. Cerita, dulu papi waktu umur kamu, waduh banyak yang ininya loh, banyak yang nggak benernya loh gitu ya. Cerita aja gitu. Kenakalan-kenakalan, kebodohan-kebodohan. Saya banyak cerita itu. Oh ayah dulu umur berapa ya, umur 8, ayah lempar mangga di itu, wah, terus waktu diketahui, wah diteriakin, wah takut. Anak-anak dengernya kayak mereka heran, ayah lempar mangga. Dia pikir saya kudus dan tak tercacat gitu ya. Terus saya cerita, saya berantem, mukul orang. Saya cerita waktu remaja saya banyak melakukan kesalahan dalam hubungan-hubungan. Tentunya tergantung umur ya, nggak usah terlalu misalnya dibuka, tapi dia bisa melihat, oh gini, oh gitu. Terus kita bisa menawarkan, kamu mau tahu nggak yang papi salah dalam menghadapi kasus ini. Terus nanti kasih tahu juga yang benar gimana. Jadi bagi dia kita tuh orang yang real gitu loh. Dan nanti lama-lama kalau kita udah banyak cerita, tertarik pada apa yang dia dengan teman-temannya, tertarik pada apa yang dengan teman-teman. Lama-lama waktu kita tanya juga, teman kamu tuh asik banget tuh, ceritain dong teman kamu apa gitu. Misalnya gitu ya. Dia akan cerita. Begitu ya. Ya, lebih adalah mengenai hati. Jadi waktu hati kita betul-betul mau berbalik kepada anak-anak, maka hati anak-anak akan berbalik kepada kita. Jadi kalau kita betul-betul menunjukkan ketertarikan, mau terlibat, atau kalau mereka lagi kesulitan, kita menyediakan. Ayo papi antar. Ya, apakah dia ketinggalan sesuatu, ataukah dia perlu mencari sesuatu, dan kita memberikan waktu, memberikan hati ketersediaan. Ya. Anak-anak kita menerima begitu banyak dari kita sebagai orang tuanya. Kita memberikan begitu banyak hal, tetapi waktu anak-anak memasuki pra-remaja dan remaja, mereka akan ingat waktu mereka lagi dalam situasi sulit, siapa yang menolong mereka. Mau berkorban dan mendampingi. Apa saja kesulitan waktu mereka mau ulangan terus belum siap, atau ketinggalan sesuatu, harus balik lagi. Nah, kalau kita menyediakan diri dan betul-betul memberikan hati kepada anak-anak, mau menemani mereka di saat yang mereka sulit, mereka akan ingat gitu ya. Dan itu akan membuat hati mereka berbalik kepada kita. Iya, contoh betulin sepeda, pompanya nggak ada, gimana cari dan sebagainya. Kayak gitu tuh, itu real dan bisa menjadi menyentuh hati mereka. Jembatan. Atau yang kalau cewek apa tuh, untuk ke artnya seni, jahit apa atau bikin apa begitu ya. Kita membantu mereka. Dan mereka tahu kita sibuk. Tapi waktu kita memberikan waktu, menyediakan diri tadi,
dia juga jadi terbuka. Ya, seperti Malaki 4 ayat 6 ya, kalau hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anak, hati anak-anak akan berbalik kepada bapak-bapak. Tapi itu perlu dari kita duluan. Dari kita duluan. Untuk menjangkau Iya. mereka. Ya. Sama seperti Kristus lebih dulu menjangkau kita orang berdosa. Dengan segala kasihnya, kita juga menjangkau anak-anak kita. Begitu ya. Ini pertanyaan terakhir Pak Rizal. Jadi ini kan tadi dikatakan perlu waktu dari orang tua. Berarti apakah benar-benar kita harus yang sangat punya waktu, dan apa risikonya bila waktunya nggak ada, dan apakah berarti kita juga harus menyekolahkan anak-anak dengan metode homeschooling? Atau sebetulnya di sekolah reguler juga bisa? Bisa di sekolah reguler. Kami udah melihat banyak orang tua, gitu ya. Nah, cuma begini, kita semua orang tua sama, semuanya sibuk, begitu ya, semuanya sibuk. Kami mengerti sekali. Tapi begini, waktu kita mencari cara dan mesti menciptakan waktu, nggak bisa kalau kita cuma udah deh, kita sibuk ini, terus kita kasih sisa. Nggak dapat sisa anak-anak. Nggak akan dapat. Kita selalu ada kesibukan kerjaan dan pelayanan. Pasti. Tapi waktu kita mengorbankan itu, sedikit anak-anak tahu. Anak-anak tahu sekali. Begitu ya. Di tengah kesibukan kita, terus kita mencoba mencari cara. Saya udah berbicara banyak sekali dengan orang tua yang begini. Terus waktu saya bilang, mau nggak doain? Doain apa? Supaya Anda punya hati. Tadi dia bilang hati. Waktu hatinya udah berbalik, waktu mikirnya gampang cari caranya. Lebih gampang. Waktu hatinya belum berbalik, maka semua kendala itu jadi tembok. Tapi waktu hati kita berbalik, kendala itu Tuhan tolong untuk kita dikasih hikmat. Iya ya, ini gimana ya, ini ya. Di tengah keterbatasan kita masing-masing, terutama para ayah. Tapi, saya ngomong terutama kepada para ayah. Kalau Anda mengorbankan waktu Anda, bisnis Anda, karir Anda, waktunya ya, bukan kerjaannya jadi kurang ya, waktunya. Anak-anak akan sangat berterima kasih dan dia jadi nempel hatinya sama kita. Pertanyaan saya balik sekarang. Anda mau nggak anak-anak nempel hatinya? Maka kalau Anda bilang mau, pasti Anda akan terus jadi kreatif. Yang tadinya segala kendala dengan waktu dan kesibukan, Anda akan kreatif dengan sendirinya dan Tuhan akan sangat menolong dalam hal itu. Begitu ya, Pak Antonius. Terima kasih Pak Rizal Burina untuk pemaparannya, dan kita sudah sampai di 9.24, harusnya ada berhenti di 9.15. Minta maaf untuk Bapak Ibu semua peserta kalau agak sedikit molor. Maaf. Nggak apa-apa, tapi kita mendapatkan banyak tentunya dari Pak Rizal Burina untuk bahannya, dan tadi bisa beberapa pertanyaan saya coba rangkum. Sedikit pengumuman saja. Nah, untuk bahan-bahan nanti kita akan diskusi dengan para pembicara apakah bisa di-sharing dan bagaimana. Bila bisa nanti kita akan kirimkan email kepada Bapak Ibu. Oke, terima kasih Pak Rizal Burina. Ya, nanti kita akan kirimkan lewat email, dan kemudian di tanggal 29 Agustus jam 4 kami di Yayasan Unike mengadakan training bareng Asik Yuk atau Trabas ya. Nah, ini mungkin pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa dijawab akan dijawab oleh Pak Christian Ibu Anne di tanggal tersebut. Jadi 29 Agustus jam 4 sore ada training bareng ACQ. Jadi ada banyak yang bisa dibahas juga di sana. Dan nanti akan dikirimkan juga semua pengumumannya lewat link email WA yang sudah dipakai untuk pendaftaran. Ya. Pak Rizal Burina, kalau boleh minta Bapak dan Ibu menutup dalam doa untuk sesi kita yang terakhir ini. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami datang lagi kepada Tuhan. Berterima kasih. Tuhan selalu kasih firman, kebenaran untuk keluarga kami. Tapi kami minta tolong sama Tuhan untuk bisa jadi pelaku-pelaku firman itu. Tuhan tolong kami yang punya banyak kendala, terutama ubahkan hati kami terlebih dulu, supaya kami bisa berpikir menurut hikmat yang Tuhan berikan untuk segala hal yang perlu kami lakukan. Kiranya setiap
keluarga yang hadir di sini boleh memilih 1-2 hal untuk dilakukan supaya dari sesi ini, supaya kami membawa sesuatu yang nyata kepada keluarga kami masing-masing. Terima kasih karena Tuhan akan terus menolong perjalanan kami sebagai orang tua, menumbuhkan kami sebagai orang tua, semakin dewasa dan ikut Tuhan, dan dengan demikian kami menumbuhkan anak-anak kami menjadi semakin dewasa di dalam Kristus. Kami bersyukur dan berdoa, berterima kasih kepada kebaikan Tuhan, dan juga kepada panitia Yayasan Unike dan JFI. Terima kasih, kami membawa semua ini ke dalam tangan-Mu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita katakan, amin. Terima kasih semua Bapak Ibu, Pak Rizal, Bu Rina. Terima kasih. Silakan untuk live dan silakan nanti cek di email di surat tanggal 17. Wendy Podi, Bu Jane, ada Tirza, oh ya. Wah. Iya Pak Rizal, Bu Rina setelah alert kedet yang di Cisarua belum pernah ada lagi ya? Saya ikut yang bareng sama Pak Kristen. Ya, ini. Karena Major Pernah ada satu kali, Major VAR dia udah beralih ke John Maxwell kan. tapi pernah diselenggarakan bersama Pernah. dengan tim Malaysia. Tim Malaysia pernah kan sekarang. Terima kasih Pak Agus Gunawan juga, terima kasih. Oh, Reni ke Jogja. Oh, macam-macam nih banyak. Bu Mona Raharjo juga ada. Ya. Oh ya. Wow. Pak Andreas Harsono. Ya, wow. Luar biasa. Bye-bye. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam. Ke Jogja, Brambeli. Woi.